Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya adalah Karisma Ramadhani dan teman saya Vivi Ismawati Nur Hasanah akan menjelaskan materi pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau titik atau sampul adalah memberikan pada titik-titik pada graf memberikan warna pada titik pada graf sedemikian sehingga setiap yang bertetangga atau berhubungan langsung mempunyai warna yang berbeda. Dua titik yang bertetangga atau berhubungan langsung adalah dua titik yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Dapat dilihat pada gambar. Titik V1 bertetangga dengan titik V2 dan tidak bertetangga dengan titik V3. Berarti titik V1 tidak boleh berwarna sama dengan titik V2 dan V4, tetapi boleh berwarna sama dengan titik V3. Teorema yang berhubungan dengan bilangan kromatik suatu graf. Teorema 8.1. Jika ada sebuah pewarnaan K pada graf G, maka XG lebih dari sama dengan K. Bukti. Jika ada pewarnaan K pada graf G, berarti semua titik pada graf G dapat diwarnai dengan menggunakan K warna. Karena bilangan kromatik merupakan minimum banyaknya warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik pada graf G, sedemikian syarat pewarnaan tersebut, maka XG lebih dari sama dengan K. Contoh, dapat dilihat pada gambar ada sebuah persegi panjang V1, V2, V3, dan V4 yang memiliki 4 warna yang berbeda. Jadi, pewarnaan 4 atau XG sama dengan 4 atau K sama dengan 4. Masih pada teorema 8.1, jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka XH kurang dari sama dengan G. Bukti. Misalkan H sebuah graf bagian dari graf G, berarti VH himpunan bagian dari VG dan EH himpunan bagian dari EG. Karena setiap warna titik H dapat diperluas ke sebuah pewarnaan titik di G, maka XH kurang dari sama dengan XG. Contoh, ada graf G terdapat 3 warna yang berbeda dan graf G sama dengan 2. Jadi diperoleh XG sama dengan 3 dan XG sama dengan 2. Jadi XG sama dengan 3 itu memiliki 2 warna yang berbeda, jadi dari warna hitam, biru, dan itu oranye atau merah, dan XG sama dengan 2 itu karena ada 2 warna yang sama. Berarti XH kurang dari sama dengan XG karena pada graf G terdapat 2 warna yang berbeda. Sebelumnya diperoleh XG sama dengan 3 dan XH sama dengan 2 warna yang berbeda. Berarti XH kurang dari sama dengan XG. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Lanjut, masih dalam teorema 8.1. Jika G1, G2, dan GK adalah komponen graf G, maka XG sama dengan maksimal XG1 per 1 kurang dari I kurang dari sama dengan K. Bukti. Misalkan G1 untuk semua 1 kurang dari sama dengan I dan kurang dari sama dengan K yang ditulis dengan G1, G2, dan seterusnya G sampai GK adalah komponen-komponen graf yang mempunyai bilangan-bilangan kromatik maksimum atau katakan T. Sehingga
T, warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik di G1 dapat digunakan untuk mewarnai semua titik di G pada komponen selain G1 sehingga diperoleh sebuah pewarnaan T pada G. Berdasarkan definisi bahwa XG kurang dari sama dengan T, dan karena G1 adalah graf bagian dari G dan XG1 sama dengan T, maka XG lebih dari sama dengan XG1 sama dengan T. Karena XG kurang dari sama dengan T dan XG lebih dari sama dengan T, maka XG sama dengan T. Teorema-teorema yang berhubungan dengan bilangan kromatik suatu graf. Masih menjadi di sini terdapat contoh pada teorema 8.1 yang jika G1, G2 sampai dengan G adalah komponen-komponen graf G, maka XG sama dengan maksimal XG1 per 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Contoh, graf G1, G2, dan G3 adalah komponen-komponen dari graf G. Di graf G terdapat segi 5 yang memiliki 4 warna pewarnaan titik yang berbeda. Jadi G1 dapat dipisah-pisahkan menjadi G3. 3G. Teorema 8.2. Jika graf G adalah graf komplit dengan N titik sama dengan XG sama dengan N, bukti pada graf G komplit setiap dua titik berhubungan langsung sesuai dengan definisi pewarnaan titik, maka titik harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Dan terlihat dalam gambar, graf G memiliki 4 titik, maka XG sama dengan 4. Teorema 8.2. Jika graf G adalah graf kosong, maka XG sama dengan 1. Karena graf kosong hanya terdiri dari titik-titik yang tidak ada sisi yang menghubungkan dua titik, berarti semua titik-titik boleh mempunyai warna yang sama. Atau graf G sama dengan XG sama dengan 1. Selanjutnya yaitu teorema 8.3. Misalkan G graf tak kosong, graf G bipartisi jika dan hanya jika XG sama dengan 2. Buktinya G bipartisi, maka G dapat dipartisi menjadi dua himpunan, misalkan himpunan X dan himpunan Y. Gunakan warna 1 untuk mewarnai semua titik di X, dan gunakan warna 2 untuk mewarnai semua titik di Y, sehingga hanya dibutuhkan dua warna untuk mewarnai graf G, sehingga XG sama dengan 2. Selanjutnya, ini ada gambarnya yang tadi, X dengan warna hitam dan Y dengan warna merah. Lalu masih dengan soalan yang tadi, hanya beda di tanda ya. Misalkan G graf tak kosong, graf G bipartisi jika dan hanya jika XG sama dengan 2. Buktinya, jika XG sama dengan 2, maka G bipartisi. Di sini dimisalkan semua titik yang diwarnai dengan warna 1 diletakkan dalam himpunan X, dan semua titik yang diwarnai dengan warna 2 diletakkan dalam himpunan Y. Berarti titik yang terletak dalam himpunan X tidak mungkin saling berhubungan karena berwarna sama. Begitu juga untuk titik-titik yang terletak dalam himpunan Y. Tetapi pastilah titik-titik yang terletak dalam himpunan X dan titik-titik yang terletak dalam himpunan Y berhubungan agar terbentuk suatu graf, sehingga graf terbentuk adalah graf bipartisi. Ini contoh gambar yang tadi. Di soal yang kedua, selanjutnya ada algoritma Wells-Powell, algoritma pewarnaan titik pada graf. Pewarnaan titik pada graf dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Wells-Powell dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, urutkan titik-titik dari G dalam derajat menurun. D V1 lebih dari D V2 lebih dari D V3 lebih dari titik-titik sampai dengan lebih dari D Vn. Boleh memakai tabel. Nomor 2, gunakan pewarna pertama 1 untuk mewarnai titik pertama yang mempunyai derajat tertinggi atau V1 dan titik yang tidak bertetangga dengan V1. Yang ketiga, gunakan warna kedua untuk mewarnai titik yang derajat tertinggi berikutnya. Yang keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai semua titik terwarnai. Contohnya, warnai graf G di bawah ini dengan menggunakan algoritma Powell. Ini ada contohnya. Lalu penyelesaiannya, urutkan titik dari G seperti pada tabel. Di situ ada titik V1 sampai V5, V1, V3, V5, V2, V4, dan V6. Derajatnya ada 5, 4, 4, 4, 3, 3, dan 3. Warnanya ada warna A, B kecil, C kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. Nah, dari tabel diperoleh V1 mempunyai derajat tertinggi, yaitu 5. Warnai titik V1 dengan warna A, dan warnai titik lainnya yaitu V4 dengan titik yang tidak berhubungan langsung dengan titik V1 dengan warna A. Lanjut, warnai titik yang mempunyai derajat tertinggi berikutnya yaitu titik V3 dengan derajat 4 dengan warna B, dan cari titik lain yang tidak berhubungan dengan titik V3 yaitu titik V5. Kemudian warnai titik V5 dengan warna yang sama dengan titik V3 yaitu warna B. Penyelesaiannya, lanjutkan mewarnai titik yang mempunyai derajat tertinggi berikut, yaitu titik V7 dengan derajat 4 dengan warna C. Dengan cari titik lain yang tidak berhubungan langsung dengan V7, yaitu titik V2. Kemudian warnai titik V2 dengan warna yang sama dengan titik V7, yaitu warna C kecil. Kemudian warnai titik terakhir yang belum terwarnai, yaitu titik V6 dengan warna D. Jadinya seperti ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.